DJI Air yang ketiga. Kalau untuk beli drone, saran saya sih seharusnya belinya di official store, jadi lebih terjamin. Kita coba buka. Jadi sebelum mengoperasikan drone, terutama itu yang paling utama adalah membuka cover ini ya, namanya cover gimbal. Kalau patah itu susah. Kemudian ini ada cover juga di bawahnya, dia seperti busa. Oke, cukup bagus. Rekomen bagi saya untuk penggunaan drone yang katakanlah pemula, karena untuk drone G ini termasuk sudah canggih. Jadi untuk ketinggian altitude-nya sudah otomatis, kemudian ketahanan anginnya juga udah termasuk bagus. Tergolong mahal, tapi sesuai sih dengan apa yang didapat. Oke. Kemudian selain dapat kayak gitu, ada baterai 3 biji. Dia ada fitur bisa baterai dengan kapasiti paling banyak. Jadi kalau misalnya kita memiliki baterai setengah, kemudian yang satu lagi 3/4 misalnya, dia ada fitur dia pengaktifan tombol di sini, maka yang isi setengah itu akan mengisi penuh ke baterai yang 3/4. Menurut saya sih worth dengan yang combo ya, kita dapatkan langsung 3 baterai. Kita menggunakan charger sendiri di luar dan itu tidak include, tidak termasuk. Itu biasanya untuk baterai kita menggunakan yang 100 watt. Mungkin kalau ada charger laptop atau apa mungkin bisa pakai 100 watt. Ini bukan chargernya, ini soketnya untuk pengisian daya. Dia akan disolokin ke sini, tipe C. Ini remote-nya RCN2. Kenapa saya pilih tipe RCN2? Kemarin pada saat beli memang nggak ada barangnya RC2, tinggal RCN2. Ini untuk HP cukup kuat. Jelas saya nggak mungkin hidupin ini drone di sini, karena kalau saya hidupin di sini ketika dia terbang mencapai ketinggian awal itu pasti akan nubruk. Dalamnya termasuk bagus ya, combo yang sudah mendapatkan back dari DJI itu sendiri. Itu menurut saya pribadi tidak perlu membeli tas lain. Kenapa? Karena tas yang diberikan dari pihak DJI ini sendiri sudah sangat mumpuni, termasuk bagus ya. Di dalamnya itu sudah ini seperti ada true, jadi lebih dan cukup safe lah. Tapi kalau memang dia ingin beli dengan alasan ingin style yang lebih bagus ya, boleh aja. Kemudian di dalamnya sini kabel data sih. Biasanya saya pakai untuk memindahkan file dari drone ke laptopnya, karena file dari drone itu untuk menggunakan yang 4K tahu sendiri kapasitinya besar. Jadi biasanya setiap kita beberapa kali setelah gambar dari atas, dari udara, ambil video itu baiknya langsung ditransfer.
Kemudian di drone-nya sendiri dia sudah memiliki capacity internal itu sebesar 8 GB. 8 GB itu mungkin kalau untuk penggunaan video itu hanya beberapa menit. Mungkin sekitar apa ya? 5 menit lebih, mungkin paling banyak 10 menit ya. Mikro itu letakkan sih yang bawah ya, yang atas itu untuk charging langsung atau pemindahan data dari drone. Sebenarnya untuk pemindahan data dari drone itu sendiri pun tidak harus menggunakan kabel data, bisa juga menggunakan wireless quick share namanya. Quick share itu ada di fitur dari drone DJI ini sendiri. Tapi kalau saya sih kenapa kok lebih nyaman saya menggunakan ini. Oke. Itu mungkin singkat penjelasan mengenai drone JL 3. Kenapa saya memilih ini? Satu dari harga dibandingkan dengan quality performa yang dimiliki oleh drone ini. Untuk suaranya sendiri pun tergolong tidak bising seperti yang kecil DJI Avata MPV kan memang karena dia propeller